Takut berhenti produksi, pabrik gula ini tumbalkan 6 manusia. Seorang pria bernama Tias menceritakan kejadian tragis sejumlah karyawan pabrik di daerah Yogyakarta menjadi tumbal pesugihan karena ada ritual yang tidak dilakukan. Tias dalam channel YouTube Lentera Malam menceritakan saat itu dia baru saja masuk kerja menjadi karyawan musiman. Jadi di pabrik itu ada 2 jenis karyawan, yaitu karyawan harian atau karyawan tetap dan karyawan musiman. Jadi waktu awal masuk kerja, mesin produksi di pabrik itu tiba-tiba mati. Padahal selama Tias ini tinggal di daerah pabrik gula tersebut, baru pertama ini dia mengetahui mesin produksinya mati. Matinya mesin produksi secara mendadak membuat Tias disuruh oleh atasannya untuk bertanya ke juru kunci, yakni Pak Eko, yang sebenarnya Pak Eko ini udah pensiun. Nah, Tias ini akhirnya pergilah ke rumah Pak Eko untuk melaporkan kejadian mesin produksinya yang mati. Saat itulah baru diketahui bahwa ada satu ritual yang tidak dilakukan. Nah, biasanya kalau mau produksi kan ada ritual ya, seperti ngelabuh kepala kerbau ke pantai, seperti itu. Nah, setelah ketemu Pak Eko, mereka berdua lalu kembali ke pabrik. Di pabrik itu, Pak Eko kayak nerawang bentar. Terus dia bilang, pantes mesin mati, ada satu ritual yang tidak dilakukan. Lalu Pak Eko pun meminta untuk ditinggal sebentar agar bisa berkomunikasi dengan penunggu pabrik. Tak disangka ternyata ada sosok berukuran besar yang tangannya menutup cerobong asap mesin produksi. Posisinya itu seperti orang yang lagi tiduran di atas meja seperti ini. Akibatnya asapnya tidak mau keluar, terus mengakibatkan mesin mati. Pak Eko bilang ada satu ritual yang nggak dilakuin atau nggak dijalani sama juru kunci yang baru. Itu yang bikin Mbah Rekso atau penunggu pabrik tersebut kayak nggak terima, kayak ada yang kurang. Nah, usut punya usut, ternyata makhluk yang nutupin cerobong asap itu adalah anak buah dari Ratu Pesugihan yang menunggui pabrik tersebut. Dari komunikasi secara astral yang dilakukan Pak Eko, Ratu Pesugihan di pabrik tersebut tidak terima karena ritualnya tidak lengkap. Ratu Pesugihan itu bisa saja menyuruh anak buahnya untuk tidak menutup cerobong asap dengan syarat memberinya tumbal berupa manusia yang merupakan karyawan pabrik. Kala itu, Pak Eko sempat bernegosiasi terkait jumlah tumbal yang diminta atau yang diterima makhluk itu. Jika syarat tidak dipenuhi, maka pabrik tidak bisa beroperasi dan akan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta. Nah, selang beberapa hari, akhirnya mesin produksi pabrik itu bisa kembali digunakan. Suatu hari, saat jam makan siang, Tias duduk di kantin dan mendengar obrolan 3 karyawan yang bercanda soal kematian. Bertiga ini ngobrolin tentang kejadian kemarin, tentang kejadian mesin yang mati. Itu kira-kira kenapa ya? Kok tiba-tiba mati mendadak? Apa minta tumbal? Jadi, tumbal di sana seolah-olah itu udah kayak biasa. Dan itu menurut pengakuan Tias, mereka itu juga sudah tahu, sudah rahasia umum. Para karyawan itu ketika kerja di sana, mereka itu tidak hanya kontrak kerjaan, tapi juga kontrak hidup dan mati. Karena mereka sudah tahu kalau di sana biasa ada tumbal. Konyolnya lagi, dari ketiga orang itu ada yang nyeletuk. Kira-kira besok yang mati siapa duluan ya? Nah, temannya jawab, biasanya yang tua duluan yang mati. Nah, satunya lagi dengan logat bahasa Jawa bilang, ngomong tuh jangan aneh-aneh, kematian kok buat bercandaan. Nah, Tias ini dengerin mereka ngobrol sambil makan. Keesokan harinya, Tias dan karyawan yang nyeletuk soal kematian itu masuk di shift yang sama. Namun, karyawan tersebut menunjukkan gelagat yang aneh. Saat mereka berada di area gudang yang berada di ketinggian, karyawan tersebut sering diam saat ditanya oleh Tias. Yang dimana Tias itu curiga dengan gelagat anehnya, karena nggak biasa-biasanya kan dia diam seperti itu. Sampai akhirnya, karyawan tersebut menghampiri Tias dan mengatakan ingin turun ke bawah. Anehnya, karyawan tersebut bukannya turun lewat tangga, tapi lompat. Dan lompatnya itu posisi kepala duluan. Akhirnya, karyawan tersebut meninggal dunia. Pihak pabrik pun kala itu mengingatkan seluruh karyawan agar peristiwa meninggalnya karyawan yang lompat tersebut jangan sampai diketahui orang luar. Setelah kejadian itu, 2 orang karyawan temannya yang bercanda soal kematian di kantin itu juga merasa bersalah. Tidak berhenti sampai di situ,
Tias juga melihat secara langsung kejadian mengenaskan yang menimpa karyawan yang nyeletuk. Biasanya yang tua duluan, Pak. Nah, di awal tadi kan udah diceritakan ya, kalau tadi ada 3 karyawan yang ngobrol tentang siapa yang akan mati duluan, siapa yang akan jadi tumbal. Nah, yang tanya siapa yang akan mati duluan, udah meninggal, jatuh dari ketinggian. Kali ini nasib tragis giliran menimpa karyawan yang jawab. Biasanya yang tua duluan, Pak, yang jawab seperti itu. Suatu hari, Tias dan korban diminta untuk membuat lubang berukuran besar untuk tempat pembuangan sampah ampas. Setelah lama menggali lubang, akhirnya baru kelihatan bentuknya setelah dikerjakan dari pagi hingga siang. Mereka lalu istirahat bentar, terus setelah selesai jam istirahat, mereka kembali melanjutkan pekerjaan membuat lubang itu. Saat itu, posisi karyawan itu lagi di atas lubang, ngerapin lah, kerjaannya dirapi-rapihin. Nah, si karyawan itu kayak ngeludah, terus tiba-tiba itu terjungkal, jatuh ke lubang. Nah, saat itu juga dia nggak ada di tempat alias meninggal dunia langsung. Anehnya, lubang yang digali itu sebenarnya nggak terlalu dalam. Kayak mustahil kalau orang jatuh ke lubang itu bisa langsung mati karena memang nggak dalam lubangnya. Lantaran melihat langsung kejadian mengenaskan di pabrik tersebut, Tias akhirnya memutuskan bertanya ke Pak Eko. Pak Eko menuturkan benar ada 6 orang yang akan jadi tumbal. Namun Pak Eko enggan menyebutkan siapa-siapa aja dan dari bagian mana aja yang menjadi korban. Tias juga sempat bertanya, apa saya termasuk ke dalam orang yang akan ditumbalkan, Pak? Pak Eko jawab enggak. Nah, selanjutnya tumbal ketiga. Tumbal ketiga ini bukanlah karyawan pabrik langsung, melainkan bagian dari keluarganya. Hal ini dialami oleh Bagong, karyawan ketiga yang ngobrol di kantin tadi. Bagong ini baru saja menikah dan istrinya sedang hamil. Suatu hari, saat berada di shift yang sama, Bagong meminta Tias untuk diantarkan ke tempat Pak Eko karena dia merasa gelisah. Saat berada di rumah Pak Eko, Bagong memaksa untuk dijelaskan apa yang sebenarnya membuatnya gelisah. Nah, Pak Eko kemudian menjelaskan bahwa calon buah hatinya akan menjadi salah satu tumbal yang diinginkan oleh penunggu pabrik. Bagong panik dan sedih dong. Kemudian dia meminta bantuan Pak Eko agar calon buah hatinya tidak menjadi tumbal. Pak Eko kemudian memberikan syarat agar Bagong menyiapkan 7 hingga 10 ayam cemani. Ayam tersebut harus diserahkan sebelum jam 12 malam. Bayangkan, padahal posisinya kala itu Bagong dan Tias datang ke rumah Pak Eko itu sekitar jam 10 malam. Artinya mereka hanya punya waktu 2 jam saja untuk menyiapkan 7 sampai 10 ayam cemani yang diinginkan sebagai ganti tumbal. Nah, Bagong ini beneran nangis. Enggak cuma panik, udah kayak hidup segan mati nggak mau. Bagong yang kala itu masih bingung, tiba-tiba mendapatkan telepon dari istrinya. Bagong akhirnya memutuskan pulang dari rumah Pak Eko. Sedihnya, saat sampai di rumah, calon anak pertamanya itu tidak tertolong. Padahal usia kehamilannya belum waktunya melahirkan. Untuk korban tumbal keempat, kelima, keenam juga mengalami kejadian mengenaskan di dalam pabrik tersebut. Ada yang mati tragis waktu lagi bakar kayu, ada yang lagi nyalain mesin penggilingan terus masuk ke dalam mesin penggilingan tersebut hingga ikut mati tergiling. Nah, untuk korban 4, 5, 6 ini, Tias tidak berani menceritakan secara detail karena khawatir netizen akan langsung tahu tempat pabrik gula tersebut. Karena sampai sekarang pabrik tersebut masih beroperasi.